Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, agar bisa menjalankan aktivitas dengan lancar. Dan kali ini saya Hani Nurmalita akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam Husada Nur Hidayah yang akan memandu Anda untuk mengatasi berbagai keluhan penyakit. Banyak sekali yang akan bisa ditangani mulai dari A sampai Z, mulai dari diabetes, hipertensi, asam urat, kolesterol, lambung, stroke, saraf kejepit, hernia, belum punya keturunan, vertigo, hingga permasalahan vitalitas. Nah, untuk membahas semua itu, sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Yono Gumilar selaku terapis dari Husada Nur Hidayah. Baik. Pak Yono, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Hani. Sehat ya Bapak? Sehat tentunya. Sehat harus selalu sehat dong. Iya. Kita karena apa? Kesehatan itu mahal harganya. Nah, di saat betul sekali. kita sakit. Apalagi ini tugasnya Pak Yono untuk bisa membantu masyarakat biar selalu sehat Insya ya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim dengan izinnya Allah tentunya. Iya, baik. Dan selama 1 jam ke depan kita akan berbincang dengan Pak Yono. Baik. Ini yang pertama kita pengen tahu Pak. Iya. Di Husada Nur Hidayah ini apa saja sih yang bisa ditangani? Katanya banyak sekali Pak. Iya, jadi gini Mbak. Semua penyakit ini kan berbeda-beda ya. Nah, insya Allah kami hadir di Husada Nur Hidayah ini yaitu untuk menangani, membantu ya, membantu menangani ataupun semua Allah yang menyembuhkan ya, Tuhan yang menyembuhkan, tapi perantara di kita. Insya Allah kita bisa membantu menangani semua penyakit seperti diabetes, kolesterol, asam urat, saraf kejepit barangkali, dan bahkan misalkan Anda belum punya keturunan ya, ini bisa datang berdua suami istri langsung datang nanti program hamil. Oke. Jadi nanti melalui terapi dan diberikan herbalnya dari dalam. Jadi semua penyakit ini insya Allah kami atasi, apalagi yang misalnya sudah komplikasi ya. Ini langsung dalam satu penanganan untuk semua penyakit all ya, baik yang komplikasi, baik yang belum. Nah makanya ini penyakit itu pertama awalnya itu ringan dulu. Oke. Ringan dibiarkan akhirnya bertambah parah. Seperti itu Mbak Ani. Nah, mumpung yang belum parah, nah ini misalkan contoh terakhir, contoh yang sering terjadi misalkan kesemutan ataupun geringingan. Iya, kadang kita sering ngerasain ya. Iya, baik tangan ataupun kaki. Nah ini kalau dibiarkan lama-lama akan baal ataupun kebas. Oke. Iya, karena apa? Peredaran darah tersumbat. Tidak lancar ya. Tidak lancar. Nah ini mumpung belum masih geringingan berarti harus segera ada tindakan dini ya untuk diterapi. Karena kalau misalnya hanya obat saja, mohon maaf sekali ya, kalau tidak ada penanganan ini kurang maksimal. Makanya kita ada kombinasi antara terapi dan herbalnya. Baik, karena memang biasanya kalau kita ngerasa badan ini ada yang nggak enak, biasanya cuman ke toko, ke warung beli obat gitu ya Pak ya. Diminum udah enakan, ya udah. Nanti padahal bisa saja kembali lagi ya penyakitnya ya. Karena kalau masih ringan masih bisa. Tapi kalau yang sudah tingkat lanjut ya, itu sangat susah sekali. Harus ada, jangan hanya obat saja tapi harus ada penanganan. Oke, baik. Dan ini penanganannya di Husada Nur Hidayah itu seperti apa sih, gambaran lebih jelasnya Pak? Baik, gambaran di kita itu metode ya, penanganan itu melalui terapi pijat yang pertama. Pijat ini apa? Yaitu untuk melancarkan peredaran darah yang tersumbat. Apalagi nanti ditambah dengan telusur. Ya, telusur saraf. Ini tentunya untuk mengatasi saraf-saraf yang tidak baik ataupun tidak bagus ya. Ini melalui telusur saraf. Nah ini khusus untuk yang penyakit-penyakit misalkan saraf kejepit. Dan penyumbatan-penyumbatan yang tadi kaki-kaki kebas, ya, tangan-tangan kebas nggak berasa, apalagi yang stroke ringan. Ini penanganannya seperti itu. Dan yang ketiga adalah totok saraf. Totok saraf. Totok saraf ini bagi saraf-saraf perifer atau saraf tepi yang tadi ya, kebas-kebas pun, terus yang geringingan, bahkan yang sampai kepada tingkat penyumbatan kepada otak. Ya ini biasanya tremor lah, ada sejenis seperti itu. Nah ini kita pakai metode telusur saraf dan totok saraf. Nah terus ada lagi, kita pakai restorasi tulang bagi yang misalkan terjatuh ya, itu biasanya banyak juga. Habis terjatuh ternyata sembuh. Selang berikutnya kemudian berapa tahun atau bahkan sampai
5 tahun kemudian ini nanti kambuh lagi. Nah ini kan berarti ada struktur tulang ataupun struktur saraf yang tidak normal. Nah ini nanti kita pakai restorasi tulang juga. Wah ini juga kadang ada kasus seperti itu ya. Misalnya anak kecil sukanya naik-naik pohon tiba-tiba jatuh. Waktu gedenya tapi baru kerasa. Betul. Gitu ya. Ini sangat banyak sekali terjadi. Apalagi yang sudah sepuh ya. Kadang-kadang ada jatuh. Bapak ini dari mana jatuhnya? Maaf ya sampai nanti antara kaki ya, kaki ini bisa beda. Oh begitu. Jadi panjang sebelah. Ini karena ada bekas jatuh tadi. Seperti ini nanti dengan metode restorasi tulang sama totok saraf dan pijat itu nanti dikomben ya dengan herbalnya. Ini nanti insya Allah dengan izin Allah tentunya, karena kami hanya perantara ya, tidak bisa mengobati tapi mengupayakan kita bersama. Karena dalam hal pengobatan itu tidak hanya kita saja tapi harus bareng-bareng. Dalam arti hal misalkan habis terapi terus minum herbalnya, kita juga harus jangan pantangan-pantangan makan ya, misalnya kayak kolesterol tinggi, kita makan yang santan-santan ataupun jeroan, nah ini jangan. Jadi harus apa ya, boleh dikatakan kooperatif ya. Kooperatif. Kita tahu bahwa kita itu ada satu penyakit gula misalkan, ya tolong hindarkan gula. Jangan sampai udah ada pabrik gula tambahan gula lagi. Betul sekali. Jadi ini nantinya yang menyebabkan pada diri kita tidak sembuh-sembuh penyakitnya. Jadi memang harus ada niatan pengen sembuh, pengen sehat itu tadi ya. Itu inti utama. Karena kesembuhan, modal pertama adalah niatan kesembuhan dalam diri kita. Ini kita harus dibangun, jangan glokro, jangan kadang-kadang, aduh sudah banyak sekali pasien di Nur Hidayah ya. Ini kadang-kadang udah saya nggak mau lagi lah, udah terapi ke sana ke sini kok belum sembuh. Nah, ini bukan belum sembuh, tapi karena Tuhan belum memberikan kesembuhan. Ya. Nah, ini perlu apa? Ya perlu ikhtiar lagi, jangan stuck di situ, diem saja, tidak mau berobat lagi. Nah ini bagi Anda semua nih, contoh banyak sekali yang stroke nih Mbak. Yang stroke ini kadang-kadang sudah glokro, aduh udah nggak mau lagi. Nah ini harus bangkit lagi untuk Anda semua yang ada keluhan stroke barangkali, stroke ringan lebih cepatkan untuk berobat. Stroke yang sudah berat ini juga harus ada niatan untuk sembuh. Harus dibangun dari dalam diri kita, karena itu inti utama untuk kesembuhan Anda. Oke, ya kita namanya manusia hanya bisa berusaha ikhtiar yang sebaik mungkin begitu ya. Ketika kita berobat, tujuannya pasti nanti akan semakin lebih baik dan akhirnya sembuh. Tapi kalau tidak berobat, nanti ya malah nggak sembuh-sembuh ya Pak. Makin parah dan makin parah Mbak. Nah itu tadi. Makin parah dan makin parah. Ini yang terjadi, yang sering kami tangani. Gitu. Tapi kemudian ketika kita merasakan ada sesuatu yang nggak enak di tubuh kita, kapan kita harus mulai pengobatan atau menjalani terapi-terapi seperti itu sih? Kadang kan kita merasa bahwa ini masih ringan, jadi nggak usah gitu. Nah ini dia. Baik sekali, ini mewakili pertanyaan dari seluruh pasien ini. Ya, seluruh ternyata kok sudah ada keluhan. Contoh tadi. Jadi gini Mbak, semua penyakit pasti ada penyebabnya. Pasti ada awalnya. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu. Seperti contoh diabetes ya. Kalau diabetes ini awalnya itu malam-malam sering kencing, ya sering kencing bagi yang laki-laki. Ini kok sudah tidak mampu lagi memberikan nafkah batin. Nah, ini harus ada pertanyaan, harus kenali pada diri kita. Jadi kenalilah pada keluhan-keluhan yang ada pada diri kita. Jadi kita tahu nanti, oh seperti ini. Jangan sampai kita ada indikasi keluhan, tapi didiamkan, dibiarkan. Nah, alangkah baiknya bisa bertanya di call center kami yang tersedia di layar monitor, ya. Itu bisa tanyakan. Oh, saya ada begini Pak, saya ada keluhan lambung, saya ada keluhan seperti ini. Silakan bisa bertanya di layar monitor. Di bawah ini sudah tertera alamatnya, call centernya, nanti bisa ditanya. Pokoknya insya Allah kami juga ada ini Mbak. Ini yang kita tonjolkan ya. Dalam arti hal terapi dan herbal serta kartu garansi terapi sampai kesembuhan maksimal. Terapi ulang selanjutnya ini sudah gratis sampai sembuh. Ini adalah bentuk apa ya kalau dibalakan? Yang pertama adalah evaluasi. Evaluasi bagi pasien. Yang kedua adalah kita bertanggung jawab penuh dalam arti hal untuk kesembuhan Anda. Jadi kita berupaya bareng-bareng.
memang kesembuhan bukan dari saya ataupun dari Nur Hidayah dan rekan-rekan saya tentunya terapis. Cuman kalau kita berikhtiar bersama-sama, yakinlah sama Allah untuk sembuh, insya Allah akan diberikan kesembuhan. Seperti itu. Luar biasa ya, ada kartu garansinya juga betul, loh ya. Betul sekali. Baik, ini semakin banyak yang pengen kita bahas masih bersama Pak Yono. Jadi untuk pemirsa tetaplah bersama kami. Kita akan kembali di segmen selanjutnya. Tapi sebelumnya silahkan saksikan tayangan yang berikut ini. Telah diatur dengan takaran yang pas. Halal karena telah mendapat lisensi yang sah dari MUI dan Depkes. Klinik Nur Hidayah buka setiap hari pukul 8 pagi hingga 5 sore hari. Kita masih di Husada Nur Hidayah bersama dengan Pak Yono, terapis dari Nur Hidayah. Kita masih ngobrolin soal bagaimana penyembuhan bagi penyakit-penyakit ini ya Pak, melalui herbal, melalui terapi. Dan kita juga masih ada beberapa pertanyaan yang ngantri. Oh iya, silakan, masih ada pertanyaan juga ya. Ini banyak sekali berarti respon ya. Betul. Respon kepada kita, pengobatan Nur Hidayah, atau bertanya. Karena apa Mbak? Kalau malu bertanya nanti sesat di jalan. Betul. Nah, kalau mengenai penyakit, malu bertanya akan semakin parah. Iya, kan seperti itu. Boleh silakan di ini. Iya, ini berarti hatinya sudah mulai pada tergerak untuk bertanya insya begitu Allah. Ya. Khalifah dari Bandungan Semarang ini menanyakan kalau saudaranya yang sakit di Bandung ingin berobat di Nur Hidayah, apakah ada cabangnya? Oh, dari Bandungan tapi saudaranya sakit di Bandung. Iya. Ini kebetulan sekali ya, Bandung sama Bandungan ya. Baik, di Bandung pun ada Mbak Khalifah. Ya, Khalifah ya. Jadi di Bandung pun ada ya. Nanti bisa dilihat di monitor. Ini ada cabang Bandung juga. Itu ada di Balenda, ada juga di Padalarang. Ya, silakan yang terdekat saja. Baik. Ya, silakan. Mudah-mudahan nanti ini bagus sekali karena apa? Ini care dengan saudara. Betul. Care dengan saudara. Jadi saudara ada yang sakit, kita merasakan sakit juga. Ini bagus sekali. Makanya untuk Anda ini informasi Husada Nur Hidayah ini sangat bagus sekali. Nanti bisa disampaikan kepada handetolan saudara-saudara yang ternyata ada keluhan penyakit kok belum sembuh-sembuh. Ya, sudah berobat kemana-mana belum mendapatkan jodoh sembuh. Ini bisa diinformasikan. Mudah-mudahan dari ini jenengan dapat pahala, terus di kita juga memberikan satu jasa untuk kesembuhan saudara jenengan. Baik. Jadi memang satu keluarga harus saling menyayangi, saling care begitu ya Pak? Betul sekali. Betul. Apalagi kalau misalnya sudah merasakan sendiri, sudah sehat dari Nur Hidayah ini, silahkan di-share ke teman-temannya, saudara-saudaranya, keluarganya ya. Jadi kalau ada yang punya penyakit, langsung datang ke Nur Hidayah terdekat. Nah, ini yang paling banyak justru itu Mbak. Jadi alhamdulillah aku dapat jodoh sembuh. Terus dia langsung woro-woro bahasanya ya. Cerita ke semuanya ya. Kasih ke semuanya bahwa saya loh berobat di sana kok sembuh. Nah ini banyak sekali. Jadi apa ya kalau dikatakan getok tular. Getok tular. Kalau bahasa Jawanya getok tular, kalau bahasa Indonesia apa ya? Ya tadilah sering care ya, sering care sama saudara. Terus ada saudara, tetangga, kerabat, ternyata ada keluhannya sama, bahkan penyakitnya lain. Oh bisa, alhamdulillah ditanyakan bisa datang langsung dibawa ke pengobatan kami Nur Hidayah. Yang jelas kita juga bisa mendapatkan jawabannya. Ini sebenarnya tuh punya keluhan-keluhan ini penyakitnya apa begitu. Jadi jangan terus mengira-ngira sendiri atau googling gitu ya. Langsung call aja, ini nomor yang ada di bawah atau datang ke cabang Nur Hidayah terdekat. Pak, ini ada pertanyaan juga. Kalau misalnya biasanya berobat ke Nur Hidayah, butuh berapa kali sih sampai sembuh dan rata-rata berapa kali? Pengobatan ini tergantung kepada penyakitnya. Kalau yang berat, insya Allah 2-4 kali lah ya, insya Allah 4 kali. Itu berat ya Pak, 4 kali? Iya, insya Allah. Wah, cepat ya? Insya Allah. Ya tadi, dengan satu, rutin terapinya. Kedua, rutin minum herbalnya. Ketiga, rutin ataupun meninggalkan pantangan-pantangan untuk makanannya. Jadi kita bukan mengharamkan, bukan pantangan itu karena sementara waktu karena ada penyakit. Tapi setelah jenengan sembuh, ya monggo saja. Ya, itu jadi seperti itu. Jadi pantangan ini harus kedepankan juga dalam masa perobatan ataupun masa terapi serta minum herbalnya itu harus ikuti juga anjuran-anjuran pantangan makannya. Oke, ini namanya herbal berarti pasti semuanya dari bahan-bahan alami ya Pak? Betul, karena back to nature ini sangat aman sekali Mbak tentunya. Tidak menyebabkan kepada ginjal ya. Jadi aman sekali. Herbal ini sangat aman dan alhamdulillah ya banyak yang jodoh sembuh.
Kemudian ada satu pertanyaan lagi Pak dari Masih Pak ada lagi Thomas ya? Kendal. Oh dari Kendal. Ini sudah 8 orang yang tanya, Bapak banyak sekali ya. Apalagi kalau saya dari tadi nyala terus ya, nggak berhenti-berhenti. Iya baik-baik. Ini ya, berapa kali saya harus berobat untuk penyakit hernia? Nah, kalau hernia Pak, ini belum kita bahas tadi ini ya. Belum kita bahas. Baik, hernia ini ataupun bahasa Jawanya tedun ya. Tedun ini terjadi karena ada sekat jaring ya, jaring yang keluar karena kita penekanan, karena angkat berat bisa, karena yang kedua sering loncat-loncat ataupun biasanya olahraga banyak juga ya, olahraga yang mencapai tedun itu angkat berat ya, itu bisa mencapai tedun. Ini tergantung kepada tedunnya ya. Tedun yang masih membejol belum sampai ke bawah, ini insya Allah cepat, tapi nanti kita berikan tips-tips untuk biar sampai sekatan ini menutup kembali. Kalau yang berat ya mohon kalau dikatakan ngikuti terapinya rutin, herbalnya rutin juga seperti itu. Oke, nah ini kalau misalnya Pak ada temennya yang punya keluhan sama gitu ya, terus dikasih tahu minum herbal ini dan juga pengobatan seperti ini, terus temennya cuma mau ambil herbalnya aja kayak nitip obat udah mau coba sendiri gitu, gimana nih Pak? Ini banyak sekali, banyak sekali. Silakan, misalkan mau nyoba silakan. Kalau masih ringan, insya Allah bisa, ya, insya Allah bisa ya. Tapi kalau yang berat harus dengan terapi, gitu ya Pak ya, ataupun Ibu, misalkan, oh saya kok pengennya obatnya saja, herbalnya saja. Silakan kalau mau coba. Bisa datang beli herbalnya. Ini banyak sekali pernah terjadi untuk temannya jauh ya dipaketkan. Ya maksudnya beli terus dipaketkan. Untuk saudaranya di mana dipaketkan. Ini ada. Jadi banyak sekali yang seperti itu. Silahkan kok. Kami nggak menutup kemungkinan yang mau paket ambil terapi paket sama terapi dan herbal boleh, ataupun paket herbalnya saja juga boleh. Baik. Dan biasanya kalau di sana itu kita langsung datang aja atau perlu daftar dulu? Apa gimana Pak? Nah ini. Karena maaf ya Pak ya, ataupun Ibu, kalau pas lagi jatah antri, ya nanti walaupun sudah datang ya, misalnya contoh, saya udah reservasi kok, datang pas lagi ada penanganan, masa harus diganti kan nggak mungkin ya. Nah ini biasanya ya tunggu sebentar. Tapi insya Allah di kami biasanya terapis kami ada 3 orang ataupun 2 orang, ini insya Allah bergantian dan itu nggak terlalu antri, cepat. Ya karena penanganan kami 30 menit itu sudah all. Jadi 30 menit sudah telusur saraf, udah totok saraf, sudah semuanya keluhan-keluhan yang Anda derita, di situ kita tangani. Oh, cepat juga ya 30 menit. Nggak tahu kalau misalnya dipijat sampai 1 jam gitu. Itu kan pijat capek ya, kita kan pijat pengobatan. Jadi ke titik inti penyumbatan, ke titik inti sarafnya, ke titik inti peredaran darah yang kurang lancar, itu yang kita benahi. Ini ada pesan nggak dari Pak Yono untuk masyarakat yang sedang menyaksikan saat ini ya? Karena tentu saja kembali lagi kesehatan ini kan mahal harganya ya. Jadi intinya menjaga pola makan, pola pikir, dan pola hidup. Pola hidup bisa dengan pola hidup dengan olahraga ya tentunya, karena apa, segala sesuatu penyumbatan ataupun darah yang menggumpal ini bisa dengan olahraga ini akan hancur. Sudah purna, sudah pensiun, biasanya kan banyak yang diam saja, jarang ada aktivitas, kurang bergerak ya. Nah ini harus diupayakan untuk olahraga. Baiklah, kita menjadi perantara juga ya. Amin. Untuk mempertemukan antara pemirsa yang menyaksikan dengan Pak Yono, dengan Nur Hidayah. Semoga nantinya yang sedang mencari pengobatan, bagaimana cara jalan untuk segera sembuh, bisa mencoba mulai konsultasi dengan nomor yang ada di bawah, lalu kemudian juga bisa berobat secara langsung ke Nur Hidayah terdekat, dan buka dari hari Senin sampai hari Minggu jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Baik, terima kasih banyak Pak Yono atas ilmunya. Semoga ini bisa menjadi berkah bagi yang menonton ya. Amin. Bisa menemukan kesehatan segera. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Patra Hotel and Convention yang menjadi tempat kita berbincang hari ini. Dan juga buat pemirsa, jangan lupa untuk konsultasikan penyakit Anda melalui nomor yang ada di bawah. Saya Hani Nurmalita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.